dia meninggal di pos 1, entah di atasnya atau di pos 1-nya gitu. Itu dia sakit jantung bang, kayak gitu. Itu pas sebulan yang lalu. Jadi benar-benar kayak awalnya gue diengehin sama suami gue juga kan ikut ya dia ya. Dia bisik nih ke gue, kamu dengar gak suara gamelan? Awalnya gue nggak dengar memang, terus jadi fokus dong gue. Oh iya ya, oh ada ya gitu. Oh ada, ternyata ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Di kesempatan kali ini gue kembali menghadirkan seorang narasumber nih. Narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki wanita. Dan dia ini memiliki cerita yang menurut gue sih bisa dibilang epic juga ya. Karena dia ini mengalami kejadian yang aneh di Gunung Prau pada tahun 2021. Di mana narasumber gue ini bertemu dengan salah satu sosok pendaki yang sudah meninggal. Langsung aja kita sapa Kamilda. Iya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik bang. Makasih banyak nih Kak udah datang ke studionya Indra Stories. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk kerja aja sih. Kerja aja. Konten masih? Konten masih jarang-jarang karena nyari narasumber susah ya. Oke, Kamilda nih mau cerita di Gunung Prau nih Kak ya? Iya betul. Kalau boleh tahu lebih tepatnya di bulan apa Kak pada saat itu? Itu November sih. November. November karena itu jujur requestan gue kanak-kanak. Gue pengen dong ulang tahun gue naik gunung. Gitu. Yaudah, akhirnya kita berangkatlah di November. Oke, gitu. berapa orang kalau boleh tahu? Yang naik sih 12 ya. 12 orang. Gue sama sepupu gue cewek, gue sama Ahong nih cewek, nah sisanya baru bocah-bocah, termasuk suami gue juga ikut, adik kandung gue juga ikut. Pasti ya, kalau suami pasti ikut ya? Iya, iya, nemenin. Oke, itu berapa hari Kak pendakian? Rencana sih gue mau 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam? Iya, 3 hari 2 malam. Dan akhirnya sampai 3 hari 2 malam? Sampai sih, biarpun sepupu gue nggak sampai, dia karena dia banyak kerjaan kan. Oh jadi turun duluan? Turun duluan, jadi dia kayak udah deh gue mil semalam aja gitu. Nanti lanjut gaweannya di base camp entah di mana. Oke teman-teman, sebelum Kamilda melanjutkan ceritanya, gue mau ingetin kalian yang memiliki cerita horor bisa langsung aja DM ke IG yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Ada nggak sih hal-hal yang ganjil di dalam itu? Nggak boleh cuci muka di dalam ya, berarti harus dibawa keluar ya, kayak nebas atau ngebabat gitu ya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi. Si pengikutnya nih. Oke, Kamilda, ceritanya gimana tuh Kak? Ya jadi ini adalah salah satu pengalaman mistis pendakian ya Bang Indra yang gue alami. Waktu itu di tahun 2021 bulan November lah. Jadi gue memang berangkat ke Gunung Prau ini Jumat malam. Jadi malam Sabtu, kurang lebih tuh yang naik 12 orang, 2 cewek, sisanya ya laki-laki. Nah yang cewek ini nih sepupu gue. Gue manggil dia atau nama panggilannya itu Ahong. Nah kita berangkat jam 11 malam. Pakai elf tuh bang, jadi yang driver 1 sama asistennya 1, jadi berapa tuh 14 orang ya. Udah tuh jalan malam, nyampe pagi nih. Kita milih waktu itu lewat Patak Banteng. Patak Banteng. Ya jadi Prau via Patak Banteng. Waktu itu udah pagi nih, sekitar jam 8 pagi. Kan si drivernya ini dia pakai Gmaps ya. Dia ini malah lewat bukit-bukit, nggak lewat jalanan yang umum gitu ya. Kan katanya ada tuh kalau misalnya mau ke Dieng, itu ada jalanan yang luas yang biasa dilalu-lalangi sama bis, sama elep-elep lain. Nah ini gue perhatiin kok ini kita malah ke bukit-bukit ya gitu, yang kanan kirinya itu udah pertanian warga. Terus sampai akhirnya nih si driver nih ngomong, ini kita tuh nyasar nggak sih? Bener nggak sih? Kok kita malah lewat sini ya gitu? Kagak tahu, coba tanya warga sekitar. Akhirnya kita nanya tuh ke bapak-bapak yang lagi jalan di pinggir jalan lagi bobo cangkul. Kita nanya pakai bahasa Indonesia, ternyata dia jawabnya pakai bahasa Jawa halus.
kita itu sama sekali nggak ada ngerti bahasa Jawanya, nggak ada, karena saking halusnya gitu ya. Ya udah akhirnya kita mengerti dengan bahasa isyarat tubuh dia aja, dia nunjuk kemana kemana. Oh ya udah, mungkin maksudnya abis dari sini ke kanan kayak gitu-gitu bang. Ya udah tuh kita melalui perbukitan, gue lihat di samping kanan kiri ini kayak kebun-kebun kol, kubis. Nah, karena itu perbukitan kan ya, di seberang pertaniannya ini itu ada pohon-pohon yang udah langsung bukit gitu. Nah, ini sih sempet nih, gue lihat jam 10 pagi, itu gue sempet lihat pepohonan yang di bukit-bukitnya. Ini ada satu bayangan mengintip di samping pohon, jadi kayak di belakang terus dia nyamping gini nih ngintipnya, tapi itu full bayangan hitam. Terus gue bingung ya, kata gue itu apa ya gitu, ini apa ya, kok pagi-pagi udah ada bayangan kayak gini. Itu gue bener-bener lamat-lamat gue perhatiin, itu bukan orang bang, maksudnya tuh kayak cuma bayangan gitu doang. Cuman kan namanya gue mau naik gunung, gue nggak mau yang suges atau gimana ya, itu akhirnya gue cuekin aja lah. Udahlah, namanya juga di daerah kayak gini gitu. Udah tuh, sampailah kita di parkiran Patak Banteng itu sekitar jam 11 siang, jam 12. Dan itu posisinya hujan bang, udah mulai tuh gerimis, terus lama-lama deres. Dan kita memutuskan ya udah deh kita istirahat dulu di base campnya ini Patak Banteng. Itu hujan nggak berhenti-berhenti. Jadi deres terus sampai jam 2 gue tungguin. Itu anak-anak udah pada siap, udah tinggal jalan aja gitu, carrier udah dipackingin ulang, gue juga udah siap, udah ready. Tapi masih deres kayak gitu, kita bingung ini mau lanjut nggak ya. Ya udah akhirnya anak-anak sepakat abis asar aja deh tanggung gitu. Gak apa-apa nih next sore, karena kan pasti akan ketemu malam ya. Gak apa-apa katanya. Ya udah kita tungguin lagi. Sampai jam 3:30 itu masih deres bang hujan. Gimana sih, kayak gerimis-gerimis deres gitu. Ya udah akhirnya ya udah deh nggak apa-apa deh pakai jas hujan aja semua. Nah jam 4 nih kita baru mulai nanjak, baru mulai naik. Terus kalau di perahu itu kan kalau lewat Patak Banteng kita tuh lewat perkebunan warga dulu ya. Terus baru kita tuh naik ke perkebunan yang emang bukit udah mulai nanjak satu-satu. Itu masih deres, kita juga neduh juga di salah satu shelter. Dan itu kita belum nyampe pos 1 waktu pas neduh. Neduh beberapa lama, mulai lagi naik jam 5:30. Naik tuh, naik, udah ketemu pos 1, terus naik lagi sedikit. Kan itu banyak shelter tuh antara sebelum pos 1 sama pos 2 ya. Nah, sesudah pos 1 kita naik lagi sedikit, itu udah mulai ketemu maghrib. Dan itu hujan deres juga. Jadi udah kita memutuskan ya udah deh kita di sini dulu nih sampai selesai maghrib. Kita tunggu hujan berhenti atau lebih reda lah. Di situ lumayan makan waktu lama sih bang untuk kita neduh tuh sekitar 1 jam atau 6:30, mau jam 7 lah gitu. Lama banget memang. Nah ya udah tuh istirahat selesai, kita mulai naik lagi. Tapi kan itu posisi udah malam ya. Nah ini nih belum nyampe pos 2 nih bang, belum nyampe pos 2, kita lagi asik-asik naik. Udah mulai ada surau-surau ajan Risa. Cuman yang gue bingung, kok ada suara gamelan ya? Kayak gitu. Awalnya gue diengehin sama suami gue juga kan ikut ya dia ya. Dia bisik nih ke gue, kamu dengar gak suara gamelan? Awalnya gue nggak dengar memang, terus jadi fokus dong gue. Oh iya ya, oh ada ya gitu. Oh ada, ternyata ada. Nah ternyata ada nih waktu yang ikut si Akeo, dia sambil video-video juga tuh. Terus dia bilang ke gue, dengar juga kak. Jadi dia ngedenger nih percakapan gue sama laki gue nih. Dengar juga kak, kata dia. Iya Akeo, aneh ya. Iya, karena anehnya gini, wallahu alam lah ya itu bang, maksudnya suara gamelan dari mana. Yang gue bingungin, ini suara ajan masih berkumandang nih. Kok nih gamelan ada, jadi saut-sautan gitu bang. Kata gue ini penduduk sini gimana ya, toleransinya bagaimana gitu kan. Cuma ya kok ada gamelan, bingung tuh gue, sumpah bingung. Karena gue mikirnya gini, takutnya nih suara-suara gamelan ini dari
pemukiman. Iya. Karena pada saat itu gue belum sampai di pos 2 pun pemukiman tuh masih kelihatan dari pinggir-pinggir jalur gue mendaki. Nah itu tuh yang gue bingungin. Ya udah kan, ternyata nih hujan masih belum mau reda lah, jadi dia tuh turunnya kadang deras, kadang cuma rintik doang, nanti deras lagi. Yang mana nih pada akhirnya gue dan tim kebanyakan neduh di shelter-shelter. Oke. Nah jam 8 nih bang, hampir mau ke pos 2 lah tuh di shelter. Deres kan tuh ya, terus anak-anak pada neduh, ada yang duduk, pokoknya anak-anak tuh duduk letter U aja dari pintu masuk shelter, duduknya letter U, terus beberapa ada yang diri. Nah termasuk yang diri itu suami gua, jadi dia duduk di samping kayak pintu masuknya gitu, gua duduk di samping kirinya dia, jadi gue ngeliat ini kayak sebelah kanannya gue gitu sambil berdiri. Pada saat gue ngeliat dia, kok itu sebelah kanan suami gue ada orang lagi ya gitu. Kelihatan tuh bang, jadi dia memang sosoknya ini tingginya melebihi tinggi suami gue. Tapi karena gue ngeliatnya dari sisi kiri suami gue, jadi gue kayak kehalangan laki gue nih. Nah itu dia kelihatan cuma ini doang nih, rambut. Terus dia pakai keril ditutup rain cover warna hitam. Terus gue bingung, kata gue ini tim mana ya, gue bilang. Akhirnya gue kan namanya udah malam di gunung, kadang kita suka takut ya. Iya. Akhirnya gue ngide, kata gue gini, guys coba berhitung. Gue bilang kayak gitu, berhitung nih 1, 2 sampai 12. Yang pertama yang 1 nih si laki gue, terus ke gue gitu, terus letter U. Nah yang ini dia diem aja bang, nggak ada suara atau suara dia nyebut 13 gitu, nggak ada. Wah itu udah deg-degan tuh gue. Wah diem tuh gue diem. Oh ya guys, thank you itu sudah ngobrol lagi ngalor ngidul. Gue dengan dengan ketakutannya gue gitu ya, udahlah gue ngalihin aja lah, ngobrol apa kek gitu. Nah pada akhirnya hal ini nanti akan dibahas sama temen gue. Ternyata ada yang lihat juga. Nah udah kan ini gue abaikan gitu bang, karena kan niat gue ke situ cuma mau liburan ya, nggak yang mau nemuin segala macam tuh, kalau bisa janganlah. Cuman kan kenyataannya suka beda nih, ada aja gitu kan yang ketemu gitu, ada aja yang muncul. Nah ya udah nih neduh jam 9 tuh bang, kita mulai lanjut lagi main. Ini pun sama nih, ada aja gitu dari teman-teman tuh yang pertama nih cerita dari si Ahong. Dan dari si Ahong dia ceritain ini ketika udah turun. Nah kalau misalnya kita mendaki Gunung Prau lewat Patok Banteng, itu kan ada di pos berapa gitu ya, ada bacaan batas sinyal. Kalau nggak salah tuh yang sebelah kanan. Nah di sini si Ahong ini dia cerita ke gua, waktu itu posisi dia depan belakangnya ini berjaraknya agak jauh, jadi dia kayak merasa wah gue ketinggalan nih. Dia bilang ke gue, Mil tungguin gue, karena posisi waktu itu gue emang di depannya dia. Saat itu dia manggil nama gue, Mil tungguin gue, ada yang nyaut, iya katanya gitu. Nah itu sama sekali gue nggak ngerasa bang, ketika dia udah mulai nyusul gue nih, maju ya dia mikirnya gue udah jawab gitu kan. Cuma ketika pas udah turun gunung nih, dia cerita, demi Allah gue nggak ngedenger lu ngomong kayak gitu. Ada yang jawab, Mil kata dia, suara cewek. Gue kira lu. Enggak kata gue gitu, gue nggak nyaut, gue bilang. Terus kalau misalnya bukan lu siapa, karena di atas pun juga nggak ada tenda-tenda, kata dia gitu. Ya udahlah ya. Nah itu tuh 1 tuh. Nah terus naik lagi. Ini yang lucu sih, sumpah ini lucu banget. Kayak kita kan kayak dikerjain bang, mana posisi masih gerimis gitu kan, ini sudah mau nyampe atas nih, mau nyampe atas sekitar jam berapa ya, jam 10 atau jam setengah 11. Nah ini kita memang melihat tuh bang, dari atas itu ada suara kayak orang mau turun, kayak rombongan turun. Kalau gue sih melihat ada senternya juga. Ada senternya juga. Sampai nih ada teman gue si Arif, dia ngomong gini, hey guys ada yang mau turun, nepi dulu dah, nepi kata dia gitu. Kasih jalan. Itu semuanya pada minggir bang. Sampai kita tungguin jam 11 enggak lewat-lewat. Enggak ada.
demi Allah itu gue mikir ya, kata gue mana nih yang mau turun kok gak lewat, sedangkan yang jarak dari tempat gue nih sampai gue ngeliat cahaya itu deket bang, maksudnya enggak yang nyampe 30 menit juga mereka turun itu enggak bang, maksudnya kayak beberapa menit pun harusnya udah ketemu gitu kan, itu sedekat itu. Gue tungguin sama anak-anak nggak turun-turun, terus yang gelisah juga kan bukan cuma gue doang, yang lainnya juga sama kan, bertanya-tanya kok ini nggak turun-turun. Itu satu rombongan semua Kak? Satu rombongan nepi 12 orang itu. Nah terus udah nih, terus emang awal komando tuh dari si Arif kan ya, si Arif nih yang nyadar juga kali dia ya, dia bilang guys nggak turun-turun, dia bilang nggak turun-turun katanya. Ya udahlah gas lah, udah kita naik aja lah katanya gitu, kata yang lain. Tapi ya memang yang lain tuh nggak ngebahas, nggak yang wah jangan-jangan tadi apa kayak gitu, nggak kayak gitu. Mereka masing-masing nyimpen dalam hati semua. Pun gue juga pernah sih ada beberapa ketika di trekking malam itu, ini yang mata gue seliwer apa gimana ya, sekitaran jam berapa tuh ya gue trekking, jam 10-an deh kayaknya, sebelum ada rombongan itu turun ya. Rombongan apa tuh, rombongan gaib kali lah ya. Ini namanya kita naik gitu ke atas, kata gue itu apa ya, jadi ini ada sosok yang gue lihat bang, tangannya kurus banget kering, terus dia begini nih ke tanah, tangannya gini ke tanah, terus dia begini nih kayak goyang-goyang gitu, kayak mantau dari atas. Gue takutnya itu binatang, tapi kata gue kok binatang gitu ya, gue bilang ininya nih bener-bener kurus kering. Terus udah nih, gue udah siapin mental aja nih, nanti kalau gue lewatin itu apa ya gitu. Terus nih akhirnya ketika gue sampai di titik yang tadi gue lihat, itu cuma ada akar doang bang, nggak yang menggambarkan apa yang gue lihat gitu. Gimana sih namanya akar pohon kan nggak yang tinggi banget gitu ya, cuma ya gimana sih nama segede-gedenya akar pohon gitu bang, nggak kayak yang gue lihat. Dan itu juga akarnya tebel-tebel. Ya oke lah kalau gue lihat akarnya itu kurus atau yang cuma segini nih seukuran tangan gue, oke lah, oh mungkin gue ilusi optik kali ya gitu. Tapi ini nggak benar-benar kayak di luar nalar gue. Ya udah akhirnya tuh apa ya tadi, apa ya, gue bertanya-tanya dalam hati aja lah. Nah itu juga gue abaikan sampai akhirnya kita sampai di camp Rice ya kalau nggak salah, di udah atas tapi nggak yang ininya banget, nggak yang nyampe puncaknya, kan tahu ada lagi tuh puncaknya ya, naik lagi ke bukit. Kita nggak sampai situ. Kita cuma camp di biasalah tempat favorit pendaki, itu sampai kurang lebih jam 11 lewat malam. Beda anak-anak rapi-rapi, terus ada yang masak, kita bagi tugas aja gitu bang. Nah di malam ini nih ada cerita nih dari si Akel. Jadi dia pamit, guys gue ini dulu ya, gue buang air dulu kata dia gitu. Bye-bye Kel gitu, karena kan namanya di atas perahu tuh areanya terbuka ya, jadi kita susah gitu, sangat sulit untuk mencari tempat untuk buang air. Jadi mau nggak mau kayak harus ke pojokan banget gitu kan. Nah ini nih dia balik-balik kayak langsung ngomong, lu kalau misalnya mau pup apa-apa mending ditemenin deh katanya gitu, mending ditemenin jangan sendirian. Yang pada akhirnya nih ketika udah turun si Akel nih cerita, jadi ketika dia mau pup itu ada sosok bayangan gitu kayak orang lah, tapi dia nggak ngeliat jelas karena gelap banget, cuma beda 2 meter atau 3 meter. Terus pas dia mau pup, si sosok itu ngomong bang, bukan ngomong sih, kayak berdeham, kayak ham gitu, ham kayak gitu. Terus awalnya si Akel ini ngira nih orang, kenapa bang gitu, dia kayak gitu tuh, kenapa bang, gue cuma mau buang air doang gitu. Ternyata nih nggak ada sautan apa-apa, dan ketika diperhatiin juga itu cuma sosok bayangan gitu aja bang. Dan dia berdeham lagi, ham, yang mana pada akhirnya si Akel nggak fokus lah dia ya, nggak fokus untuk menuntaskan hajatnya. Akhirnya dia batal, nggak jadi, terus dia kabur gitu, kabur. Karena pengalaman itulah, makanya dia wanti-wanti tuh ke tim yang lain kalau misalnya mau apa gitu jangan sendirian, kata dia gitu. Ini yang dialami sama Akel. Kalau gue pribadi sih pada saat malam itu cuma itu aja yang tadi gue ceritain. Malamnya pun gue nggak yang
gimana ya, nggak yang banyak keluar gitu, karena gue merasa gak enak badan waktu itu. Gue ngerasa sesek karena sedingin itu Gunung Prau, biarpun dia ketinggiannya cuma 2000 berapa ya, tapi itu sumpah luar biasa dingin banget, sampai gue sesek, sampai gue mikir gue ikut turun aja apa besok ya bareng si Mangi. Waktu itu Mangi ikut juga, terus pikir gue ikut turun lah besok lah sama anak-anak yang turun. Tapi nih ketika gue udah bertahan lah, gue bertahan, terus nyampe pagi itu kabut pemandangannya dapetnya. Sayang banget kan, karena kan yang kita pengen lihat tuh pemandangan Sindoro Sumbing. Ya udah akhirnya udah deh, gue putusin nginep deh semalam lagi ke anak-anak. Nah temen gue si Ahong ini turun dia bareng si Mange, jadi cuma semalam doang. Kalau dia sih memang alasan turunnya itu karena dia banyak gawean dia bilang, jadi dia emang ke gunung bawa laptop tuh. Udah dia turun. Nah gue lanjutkan, alhamdulillah berarti apa tuh, minggu pagi, Senin pagi ya, Senin paginya udah cerah tuh, cerah, kita foto-foto, dapet lah pokoknya view-view yang kita mau kita dapet bang. Nah tapi di malamnya ini, malam kedua ini gue sempat kepikiran, karena tuh gue pada malam itu tuh ini apa namanya, dapat mimpi yang menurut gue cukup aneh. Nah jadi nih mimpinya ini pun gue selama gue mendaki gitu ya, gue nggak pernah tuh bang mimpi yang runut, paling mimpi absurd gitu kan. Nah ini gue mimpi di sini gue melihat bangunan yayasan, dia non-mus, karena di situ gue ngeliat ada salib di bangunannya itu, di atas bangunannya ini terbakar. Jadi bangunannya ini terbakar, terus di situ banyak anak-anak kecil yang minta tolong. Dan ada satu nih mbak-mbak yang sedang nyelamatin si anak-anak ini. Nah, gua fokus ke anak kecil yang dia bersembunyi di bawah meja. Dia udah begini aja nih, tolong gitu. Harusnya kalau kebakaran itu kan keluar ya, tapi dia kayak ya mungkin masih kecil kali lah ya, karena dia nggak tahu, dia nggak bisa apa-apa, udah di kanan kirinya udah api, jadi dia nyumpet di bawah meja, yang akhirnya nih bangunan atasnya ini udah runtuh bang, udah kebakar gitu, terus nimpa ke si anak kecilnya. Terus gue mikir, kata gue ini gue mimpi apa ya, gue bilang. Nah ketika gue mencoba sadar terhadap mimpi gue tahu itu mimpi. Ketika gue melihat itu gue tahu itu mimpi. Nah disitulah gue bangun itu kurang lebih jam 2 atau jam setengah 3 pagi. Terus laki gue nanya, kenapa bangun? Katanya mimpi aneh ya, kata gue gitu. Ya udah jangan mikir yang gimana, takutnya kesuges, kata dia gitu. Dan ya udah, ini kan gue abaikan ya, karena pikir gue tuh cuma mimpi gitu. Nah udah nih, Senin udah dapet, besok paginya Senin udah dapet nuansa cerah, dapet spot foto yang dimau segala macem, turun. Pas turun ini nih, kita tuh turun jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 9 atau jam 10 gitu dari atas. Turun mah sebentar lah ya, cuma 2 jam 3 jam. Nah ternyata si driver kita ini, dia restnya nggak di base camp Patak Banteng. Jadi kalau misalnya dari base camp Patak Banteng nih, jalan lagi ke depan ke jalan raya, terus belok ke kiri. Nah jalan beberapa meter, kurang lebih 100 meter lah, di sebelah kirinya lagi tuh ada pondokan tuh, ada 2 warung. Dia areanya kayak persawahan gitu, ada 2 pondok, yang satu di depan, yang satu di belakang. Ternyata si drivernya ini istirahat di sini, di warung si bapak dan ibu itu. Nah terus udah kan anak-anak pada ngeres lah, mandi, makan, apa segala macem. Di situ si Ahong kan dia bawa kamera, dia transfer ke laptopnya si Ahong. Udah akhirnya belum ada cerita-cerita yang gimana-gimana nih anak-anak, nggak ada cerita mistis atau segala macam tuh belum. Nah kita turun itu dari parkiran ya, sekitar jam 4 sore lah, 4 sore, ketemunya mau maghrib juga itu. 4 atau setengah 5 gitu. Oh sorry, jam 5 kita turun, karena anak-anak tuh pada beli ini dulu, oleh-oleh. Mau nggak mau kan ketemu maghrib lagi tuh bang. Terus turun nih, udah dielep semua, turun. Langit udah mulai gelap. Si Ahong nih, dia kan duduk di samping gue ya. Mil, gue mual, kata dia gitu.
wah tunggu Hong tunggu, gue bilang. Gue cari plastik gitu kan buat dia muntah. Ini Hong muntahin, gue bantu, gue pijit, itu nggak dimuntah-muntahin bang. Terus dari pengalaman gue bareng naik gunung sama dia, biasanya dia kalau kayak gitu ketempelan. Oh. Gitu. Nah yaudah nih, dia sendiri yang nyadar, nih muntahan gue nggak keluar, kata dia gitu. Kayaknya gue ada yang ikut deh, karena saat itu dia lagi haid bang. Oh. Jadi ketika dia turun duluan itu ternyata dia dapat haid. Duh, kata gue, Hong, yaudah, gue bantu sebisa gue bilang. Akhirnya nih, walikatnya dia, gue pegang, gue bacain ayat kursi. Terus hilang mil, kata dia, lu apain? Nggak gue apain, cuma gue seyakinnya gue aja gue bacain ayat kursi, gue bilang kayak gitu. Hilang mil, alhamdulillah. Nggak jadi tuh bang dia muntahnya. Akhirnya gue mau ini lagi kan, plastiknya gue rapin lagi. Tapi ketika udah beberapa menit ke depan, itu gue yang mual gantian. Dan gue juga jadi merasakan kan, iya ya kok ini mualnya beda ya. Udah kan akhirnya gue pucet pasti segala macem. Gue udah uwe-uwean di elf itu. Si Ahong jerit-jerit, nggak jerit-jerit sih, teriak lah. Dia teriak minta tolong, Vi gitu ke laki gue. Dia, si Milda nih kasihan, si Milda tolongin Vi, tolongin gitu. Saat itu kan elf panjang ya, si Alfi ini laki gue duduk di paling belakang. Terus dia pas gue liat dia tidur, kayaknya ketiduran nih, dia pulas. Oh biarin dong, gue atasin sendiri aja, gue bilang gitu. Nah ketika gue lagi mau mengatasi sendiri itu, gue mau baca doa aja gitu maksud gue dalam hati, itu yang lainnya ikutan mual bang. Nah suara uwe-uwean itu bukan dari gue udah berhenti nih, gue udah berhenti fokus gue baca doa dalam hati. Ternyata nih anak-anak yang di belakang nih, bocah-bocah belakang udah kayak gitu. Itu hampir satu elf tuh, kecuali si driver sama asistennya. Itu enggak. Jadi memang yang mual ini yang mendaki semua. Terus udah kan, wah udah gak kondusif nih gue bilang. Karena kan gue juga nggak tahu mereka mualnya kenapa ya. Takutnya cuma ketular doang gitu, ketepak doang. Karena sugesti gue udah mulai mual. Dan nggak tahu kenapa nih si drivernya nih bilang, guys kita nepi dulu bentar ya, remnya bermasalah. Waduh, gue udah ini aja lah, gue udah mikir wah ada apa lagi nih. Akhirnya nepi ini bang. Nepi pun itu, ya Allah sumpah tempatnya serem banget. Kanan itu masih hutan bang, Batara. Sebelah kiri ada rumah, tapi nih kayak rumah gugukan gitu, yang dia ada ventilasi bolong-bolong. Ventilasinya pendek, jadi kita bisa ngintip gitu ke dalam. Nah, berhenti di situ karena ada lumayan space untuk parkir elf. Ketika gue intip nih rumah gubuknya ini, dalamnya ternyata kayak alat-alat perabotan dapur. Pikir gue ini mungkin dapur besar kali ya, tapi emang nggak ada orang bang. Itu gelap, total gelap. Paling cuma cahaya dari lampu elf gitu kan. Ketika gue ngintip, gue perhatiin anak-anak pada muntah semua. Jadi ada spot untuk mungkin si punya rumah kali ya untuk buang sampah apa segala macam, anak-anak pada muntah di situ. Terus akhirnya gue bilang, udah muntahin semua, muntahin, gue bilang gitu. Sambil lu pada baca-baca, gue gituin. Baca-baca lu semua, gue bilang kayak gitu. Sudah tuh. Udah ada yang beberapa yang dibantuin juga. Sama caranya kayak gue, jadi nempelin tangan, terus udah bacain Al-Fatihah gitu sama mereka semua, bacain ayat kursi kayak segala macem. Nah udah nih kan tuh anak-anak ganti-gantian ya, gue udah mulai bisa netralin lah. Si Rijal datang ke gue, Rijal, teh kacau ya kata dia gitu. Iya Jal, itu gue ngeh tuh teh yang lu berhitung, kata dia. Ada pendaki kan satu lagi, kata dia gitu. Gue merinding. Lu lihat Jal, lihat gua, katanya gitu. Makanya lu sudah berhitung kan, kata dia. Gua lihat teh, kata dia gitu. Nah ternyata kan yang lihat bukan gua doang kan bang. Terus muncullah nih si Toge, ada temen gua si Toge. Guys, please ngomongnya jangan di sini, kata dia. Kan ini tempat masih serem. Takut ke si Toge. Ya udah Jal, nanti aja kita bahas, gua bilang. Nah, tapi ya namanya mungkin cerita kayak gitu seru kali ya. Si Akeo nih nimbrung. Kak demi Allah tadi pas lagi pada mual gue rep-repan, kata dia gitu. Si Akeo nih rep-repan. Kenapa Keo, lu rep-repan gimana? Jadi ada sosok kakek-kakek di rep-repan gue, kata si Akeo. Terus dia ngomong kayak gini, tuh bilangin sama temen kamu jangan nginjek kebun saya, kata dia gitu. Waduh, gue merinding gue. Duh Keo,
Yang mana Keo, gue bilang temennya yang mana, ini kan kita ber-12 orang, gue nggak bisa dong kontrol satu-satu. Ya kali gue setiap langkah yang mereka ambil gue harus liatin gitu, lu nginjek kebun lu, jangan gitu, kan enggak ya. Cuman memang ya gue sadari anak-anak itu bercandanya lumayan toksik bang. Atau enggak karena gara-gara bercandaan ya, biasalah cowok-cowok kalau bercanda kan segala macem gitu kan, dikeluarin tuh kata-kata kasar lah apa gitu yang jorok-jorok. Iya kak, kayak gitu si kakek bilang ke gue, kata dia. Terus lu jawab apa? Gue bilang, iya yang mana kan nggak tahu, kata si Akeo gitu. Nggak tahu kan, nggak tahu, kita nggak tahu apa-apa, maaf aja lah kalau ganggu, kata si Akeo gitu. Udah tuh kak, pas bangun, udah anak-anak ternyata pada mual, gue juga ikutan lagi mual, kata si Akeo gitu tuh. Ya udah tuh tahap satu tuh ya gue tahu dari si Akeo. Nah akhirnya udahlah, mungkin masing-masing punya caranya sendiri lah untuk netralin kan rasa mual itu. Sampai akhirnya nih si driver udah selesai ngecek rem, ternyata kata dia remnya itu sempet aus atau gimana gitu, gue kurang ngerti sih bahasa mekanik ya, pokoknya sempet ada kendala lah, tapi akhirnya udah dibenerin nih sama dia. Udah kita lanjut lagi nih bang, lanjut lagi turun. Ini anak-anak udah pada pules ya di mobil, gue doang yang enggak, sama si Toge sih. Jadi waktu itu posisi gue duduk di bangku kedua kan sama si Ahong. Akhirnya gue kasih yang deket jendela biar dia kena angin-angin dikit lah, biar nggak mual lagi. Nah gue samping-sampingan sama bangku satu, di Alep kan ada tuh bangku satu. Bangku yang satu ini didudukin sama si Toge. Itu gue nggak tidur, gue Toge nggak tidur. Kalau gue nggak tidur karena punggung gue panas banget. Gue mikir-mikir ya, kata gue ini kenapa ya kok punggung gue panas banget gitu. Gue udah baca-bacaan yang gue bisa, gue observasi gitu, ini berapa lama nih punggung gue panas nih. Ternyata itu sampai 20 menit lebih. 20 menit lebih punggung gue panas. Nah si Toge dia ngeh kan ke gue, weh Miku, kata dia, lu gak tidur? Jadi gitu. Enggak Ge, kenapa? Biasanya kan lu pelor, karena kan si Toge ini temen gue dari kecil ya, jadi dia tau lah perilaku gue kalau di mobil tuh biasanya lu nempel molor, kata dia gitu. Ge, gue panas, kata gue gitu. Itu dia nggak nyaut lagi, si Toge nggak nyaut lagi bang, padahal dia mata masih melek, nggak yang nanggepin omongan gue lagi. Mungkin dia paham kali ya, karena kan gue ngebacanya gini, ini anak nih si Toge, gue cerita mistis aja, dia bilang jangan dulu guys, jangan cerita di sini. Terus dia nanya gue, ya gue bilang punggung gue panas apa gara-gara tadi anak-anak yang pada muntah ya, gue bilang kayak gitu. Dia diem 1000 bahasa, nggak nyautin omongan gue lagi. Sampai akhirnya nih gue minta tolong, gue udah nggak bisa ngatasin lagi tuh, gue udah pasrah lah, gue minta tolong ke abang-abangan yang gue kenal, yang memang gue rasa nih dia mengerti lah apa gaib gitu. Bang, masih melek nggak, masih sibuk nggak, itu sekitar jam 8 malam, 8-9 malam. Enggak Mil, kenapa? Kata dia, bang, gue panas, udah 20 menit lebih. Ya Allah, lu kenapa gue bilang maksudnya jangan nunggu sampai 20 menitan gitu. Ya gimana bang, gue kan juga mau ngatasin sendiri dulu, ternyata gue nggak bisa nih. Ya udah gue minta tolong, kata gue. Ya udah sekarang Sherlock, kata dia. Sekarang Sherlock, abis Sherlock nanti bisa nggak video call, katanya. Dan udah kan gue Sherlock, udah dapet sinyal tuh ya. Gue Sherlock, terus dia video call. Gue video call nih. Si abang-abangan gue cuma gini dong, tunggu 15 menit, dia bilang gini. Iya bang, minta tolong bang, karena gue takutnya kenapa-napa nih badan gue. Ya udah nih, gue tungguin tuh, bener tuh bang, gue observasi aja tuh dari jam segini. Oh masih 10 menit, tunggulah 5 menit lagi. Bener tuh, pas 15 menit kemudian rasa panas di punggung gue itu mulai adem. Jadi sedikit demi sedikit gitu adem, kayak kita tuh gimana ya, enggak kalau bisa digambarin, enggak yang secara drastis gitu dari panas langsung adem tuh, enggak, bertahap. Awalnya misalnya dari punggung atas tuh mulai adem, menjalar sampai ke punggung bawah, kayak gitu tuh. Memang itu prosesnya beberapa menit gitu, tapi itu mulai adem gitu. Terus udah nih 10 menit kemudian ketika gue udah ngerasa bener-bener, oh udah nih udah gak panas lagi, benar bang, udah bang aman, makasih ya, gue bilang. Iya Mil, kata dia, udah hati-hati lah di jalan. Iya bang, dah. Nah terus udah nih bang, gue pulang kan ke rumah, udah 2 hari berlalu, ini gue lagi tidur nih ceritanya nih bang.
gue tidur sore. Nah tidur sore kan kalau misalnya tidur sore itu nggak yang pules-pules banget lah ya. Jadi ada suara-suara berisik nih bang di kuping gue, suara-suara anak kecil, ketawa lah, hahaha gitu-gitu. Biasalah bocil-bocil pada main. Terus akhirnya gue kebangun, kata gue, ini bocah berisik banget sih mainnya, gue bilang. Karena kan emang biasa di lingkungan rumah gue itu berisik anak-anak kecil ya. Karena kan rumah gue mah rumah petak gitu aja, rumah petak yang kecil. Jadi warganya tuh pada aktif termasuk anak-anaknya gitu. Terus kebangun nih bang gue. Pas gue bangun pun di sisa-sisa suara di kuping gue tuh masih ada. Bocil mana sih nih, gue bilang. Penasaran kan gue ke depan lah, sepi bang. Itu jam 5:30 mau maghrib, sepi benar-benar. Gue tengok kanan kiri nggak ada, sepi. Kata gue gini, nih kalau misalnya ada satu anak kecil yang naik sepeda biar penuh di ujung aja, gue pasti percaya itu anak-anak gitu. Ini sama sekali nggak ada, ibu-ibunya nggak ada, anak-anaknya nggak ada. Pada saat itu benar-benar sepi, Nggak ada sama sekali. nggak ada sama sekali orang yang lewat atau kendaraan yang lewat, nggak ada. Jam 5:30 itu. Terus gue mikir dong, anjir nih apaan ya, gue bilang kayak gitu. Oh udahlah bodo amat. Nah baru nih kebesokan malamnya gitu ya, gue mimpi hal yang sama ketika gue mimpi di Gunung Prau gitu. Jadi di mimpi yang kedua ini gue melihat bangunan yang sama, yang apa namanya, yang ada bangunan salib gitu di atasnya, kan agak kerucut-kerucut gitu ya atasnya, yang gue anggap yayasan karena gue di situ banyak melihat anak-anak lah yang diurus gitu kan. Ada si mbak-mbak, dia rambutnya pendek nih segini, kata gue itu mah mbak-mbak yang nolongin. Jadi tuh gue kayak sempet komen gitu di dalam mimpi gue, lah ini mah mbak-mbak yang ngomongin. Terus dia berbalik ngadep ke gue, itu di sekitaran dia tuh ada meja, di atas mejanya itu ada baso-baso. Terus dia ngambil baso, dia gini ke gue, jadi kayak kita hadap-hadapan gitu, kayak dia ngambil mangkok baso, dia gini ke gue, ini keseharian saya. Dia kayak gini, rinding gue bang. Astagfirullahaladzim, kata gue, ini apaan ya? Di situ tuh gue udah mulai yang bangun, kalau bisa bangun gitu, kalau bisa bangun, gue nggak mau nih kayak gini nih. Berarti kan gimana ya, gue logika aja lah, gimana sih ceritanya kok kita bisa mimpi 2 kali hal yang sama dan dengan muka yang sama, itu dengan orang yang sama. Pikir gue kayaknya udah nggak ada yang beres gitu. Sampai akhirnya nih gue minta tolong lagi nih ke abang-abangan yang tadi itu, yang gue sempet video call di jalan pulang. Bang, lo ada di rumah nggak? Gue mau mampir deh, gue bilang kayak gitu. Ada Mil, datang aja, kata dia. Datang nih gue, datang udah duduk nongkrong gitu lesehan nih. Lu datang ke sini bawa masak, katanya gitu. Bawa anak kecil. Udahlah pulangin ya, katanya. Itu gue belum cerita bang, sama sekali gue belum cerita. Ya dia tau lah gue habis dari Gunung Prau gitu, tapi kan gue nggak cerita yang gue ada anak kecil atau apa pun. Kalau misalnya yang soal punggung gue panas, gue ceritanya cuma gitu doang, apa yang gue rasain, bang punggung gue panas, gue nggak cerita tuh apa yang gue temuin. Terus si apa ngomongin apa, kagak, gue kagak cerita. Terus udahlah ini pulangin ya, kata dia gitu. Ya pulangin aja bang, kalau bisa mah. Gue juga keganggu, kata gue gitu, buat tidur. Terus kuping gue berisik gitu kan, berisik bocah-bocah. Sudah nih gue dikasih air doa tuh sama dia, airnya dia kasih garam sedikit, tuh dia bacain. Nah kalau gue sih nggak ada berasa apa ya minum air itu ya, cuman ya memang kedepannya nih nggak ada lagi gitu bang yang ganggu gue. Pun mimpi-mimpi itu nggak muncul lagi, nggak datang lagi. Udah kata gue alhamdulillah nih aman. Nah selang seminggu kemudian tuh gue inilah ngontek si Ahong, karena kan dia punya foto-foto ya yang dari kamera si Akel. Hong, lagi di rumah enggak? Gue mau minta foto-foto dong. Sini aja Mil, ada di laptop gue, kata dia. Udah nih, gibah lah gue ketemu si Ahong. Kita tuh sebenarnya kemarin kenapa sih Mil, kata dia gitu kan. Entah apa segala macem. Kagak tahu ya si Akel sih cerita ke gue kayak gini-gini nih Hong. Oh gitu, terus yang itu apa yang temuin? Lu ada nggak nemuin sesuatu, kata si Ahong gitu. Nah gue ceritalah yang gue lihat, pendaki yang gue bilang pendaki lebih nih. Gue cerita, si Ahong histeris sendiri dia. Astagfirullahaladzim, kata dia. Mil, sebulan yang lalu Mil ada yang meninggal di situ, kata dia gitu. Lu mah yang bener lu, gue bilang kayak gitu. Demi Allah, gercep tuh bang, dia langsung ngeliat IG pendaki itu kan. Saya kalau
ada yang meninggal di gunung atau apa, kan IG pendaki tuh ya Iya. ada foto-fotonya juga gitu. Nah si Ahong nih udah gue kasih ciri-ciri nih, orangnya tinggi Hong gitu, terus rambutnya juga pendek loh, nggak yang gondrong, gue bilang gitu. Coba di IG ada nggak fotonya, gue gitu ya. Karena gue mau nyocokin, ternyata tuh nggak ada bang. Jadi di foto yang ada di IG itu cuma ketika udah di kantong jenazah yang warna oranye. Tapi kan gue naker dong di kantong jenazah itu, oh ini kepala, oh ini kaki, wajar tinggi juga nih. Wah kok sama sih tingginya gitu kan. Udah tuh dari situ gue yang kenapa dia, coba dibaca lagi. Ternyata nih dia meninggal di pos 1, entah di atasnya atau di pos 1-nya gitu. Itu dia sakit jantung bang. Kayak gitu. Itu pas sebulan yang lalu. Jadi bener-bener kayak misalnya nih, gua naik tanggal 13 November. Nah, apa sebelum November itu apa? Oktober ya? Oktober. 13 Oktober. Kayak gitu. Bener-bener pas sebulan yang lalu di tanggal yang sama. Wah, innalillahi, gue bilang gitu. Itu dari situlah dia juga kayak yang, wah bener-bener kata dia gitu. Itu plot twist sih gue bilang ya. Karena gue nemu juga nih jawabannya gitu. Ternyata ada yang meninggal gitu sebulan yang lalu di Gunung Prau. Jadi itulah bang cerita gue dan teman-teman nih Gunung Prau 2021. Oke. Nah, dari cerita Kamilda ada sedikit yang mau gue tanya nih Kak. Terutama sosok yang pendaki itu ya. Itu pada saat Kamilda ngeliat sosok pendaki itu kelihatan jelas. Jelas banget ya. Maksudnya kayak rambutnya. Iya. Sampai ke keril-kerilnya juga kelihatan. Iya. Malah gue tahu, gue bisa bedain mana keril mana raincover kan. Itu kata gue, oh raincover hitam. Dan kalau boleh tahu nih Kak, pada saat naik itu kan bisa dibilang naik udah sore ya. Iya, dan sore udah ketemu gelap gitu kan. Itu ada rombongan lain gak sih di depan ataupun di belakang gitu? Nggak ada. Gue doang. Oh, oke. Tim gue doang. Terus sama yang pas ketemu pendaki yang mau turun tuh, kan minggir semua tuh. Iya. Itu ketemu rombongan gak di depan itu? Nggak ada. Sampai gue ke tempat camping ya, Camp Rice ya kalau nggak salah. Itu nggak ada lagi rombongan di atas. Oke. Tapi itu emang benar-benar suara pendaki turun ya. Orang gue liat lampu senternya kan nyorot ke bawah gitu turun. Ya makanya kita nungguin semuanya itu serentak nungguin. Dan pada saat ngelewatin tempat itu nggak ada sama sekali. Nggak. Barangkali kan kita berpikir dia nge-break dulu gitu kan. Nah pas kita naik tuh ya otomatis ketemu dong gitu. Tapi ini nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Oke, menarik banget nih. Sama ini ada yang menurut gue agak menarik lagi sih yang pas di mobil ya. Itu mual benar-benar pure dengan waktu yang bersamaan. Waktu bersamaan ketika gue juga mual. Oh oke. Kalau si Aham kan udah lewat nih, karena dia duluan kan. Nah ketika gue mual tuh saat itu juga. Semua tuh. Itu kalau misalkan kita berpikir, coba kita berpikir pakai logika dulu nih ya gitu. Apa ada salah makan atau apa gitu kan ya. Tapi nggak ada. Nggak ada. Dan lucunya nih nggak ada yang mereka muntahin. Nggak ada yang keluar muntahnya? Enggak, cuma air liur aja kan. Oh. Kan gue bilang kan, muntahin lu semua gitu. Sekalian lu baca-baca gitu. Kan gue juga ngamatin ya. Nggak ada anjir, nggak ada tuh mereka muntahin makanan. Padahal kan mereka habis makan juga kan. Nggak ada. Oke. Nah, ini kan Kamilda kan pulang aja masih ada yang ngikutin ya. Itu teman-teman yang lain tuh ada yang mengalami hal yang sama nggak sama Kamilda gitu? Ada yang ngikutin juga atau masih ada yang ngalamin gangguan kayak gitu? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada ya. Berarti terakhir cuma pas yang di Muntah itu aja ya. Oke, Kamilda makasih banyak nih. Sama-sama. Udah mampir jauh-jauh dari Kalimantan ya? Dari Sumatera saya. Sumatera ya? Nyebrang pulau. Oke. Kamilda ada pesan nggak nih buat teman-teman yang mau naik gunung? Dari sisi Kamilda sendiri, dari yang Kamilda alamin gitu. Ya paling kalau untuk teman-teman yang mau naik gunung ya, dijagalah omongannya, bercandaannya. Gue paham sih namanya kita di gunung tuh have fun. Have funnya kadang kita
too much gitu bang, Iya. kayak offside bercandanya gitu kan, terus apa segala macem. Karena gini, kalau misalnya yang kita kayak gitu nih, yang kesinggung ternyata yang di alam lain, karena merasa rumahnya terganggu. Iya. Sampai akhirnya ada kejadian entah melihat penampakan lah, entah dia diganggu lah, kayak gitu-gitu. Ya saling menghargai aja lah bang. Oke. Kayak gitu. Sama bawa turun kembali sampahnya ya kak ya. Nah, Sampah itu jangan betul, ditinggalin. Yang ditinggalin jejak ya. Tinggalin jejak. Sama mantan. Oke, teman-teman mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian nih yang memiliki cerita horor bisa langsung DM aja ke IG yang gue cantumin di bawah ini. Kamilda sekali lagi makasih banyak. Salam buat keluarga, sehat selalu ya. Oke, gue Indra dan Kamilda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.